Oke, balik lagi sama Bang Arsy. Hari ini Bang Arsy akan memberikan sedikit tips apa yang biasanya Bang Arsy lakukan. Bang Arsy sharing-sharing aja. Mungkin bisa juga diterapin buat teman-teman ya. Jadi flow yang biasa Bang Arsy lakukan setiap hari pada saat online Genshin Impact. Nah, yang pertama biasanya Bang Arsy akan melakukan commission quest ya. Jadi begitu online, langsung ke commission quest, langsung menyelesaikan 4 commission quest ini. Nah, udah selesai 4 commission quest ini, kemudian biasa Bang Arsy akan menghabiskan resin. Ya, jadi awal login kan biasanya 120, strip 120. Nah, biasa Bang Arsy juga akan menghabiskan resin. Bang Arsy udah pernah bikin video bagaimana cara menghabiskan resin secara efektif. Nah, teman-teman cari aja videonya. Kemudian setelah Bang Arsy melakukan commission quest, kemudian menghabiskan resin, kemudian Bang Arsy pasti akan melakukan yang namanya daily grinding gitu ya. Nah, apa itu daily grinding? Kalau teman-teman lihat mapnya Bang Arsy, ini ada banyak banget tanda-tanda kepala monster gitu ya. Nah, ini kepala-kepala monster ini Bang Arsy udah tandain semua. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada mass arrow, ada arrow scroll, ada nectar, ya, ada hilicher, kemudian ada samachul dan lain-lain ya. Jadi Bang Arsy sudah eksplorasi ke Mondstadt dan maupun ke Liyue, ke semua map-mapnya, kemudian Bang Arsy sudah tandain setiap monster-monster, baik itu mini boss, ataupun itu monster biasa, seperti kayak Samachul, seperti kayak Hilichur gitu ya, ataupun big boss gitu ya, seperti misalkan kayak elektro, kemudian dan lain-lain gitu ya. Nah, itu udah Bang Arsy tandain semua di map supaya apa? Supaya saat Bang Arsy ingin melakukan daily grinding ini sangat memudahkan dan sangat cepat lagi dan sangat cepat banget gitu. Jadi nggak usah muter-muter nggak jelas, nyari-nyari monster, kemudian aduh itu spotnya udah diselesaikan atau belum atau udah ya. Nah, itu kan jadi bolak-balik jadi makan waktu. Nah, jadi dengan adanya dengan adanya tanda seperti ini, Bang Arsy biasanya akan ngelakuin. Nah, tinggal ngikutin ke spot tanda kepala ini. Kalau sudah selesai, tinggal Bang Arsy ganti logonya, misalkan menjadi bintang. Nah, artinya spot ini sudah selesai. Artinya, hari ini akan selesai jika semua spot ini sudah sama. Nah, kemarin spot Bang Arsy di map ini semuanya adalah bintang. Nah, karena hari ini Bang Arsy sudah selesai daily grinding, maka semua spotnya Bang Arsy ganti menjadi kepala ini. Jadi tandanya lebih gampang aja gitu. Jadi hari ini kepala, besok bintang, lusa kepala lagi, besoknya lagi bintang lagi gitu. Jadi untuk memudahkan mengecek aja apa nggak ada yang keskip nggak, ada yang belum diselesaikan nggak gitu ya. Jadi ini tanda-tanda yang udah Bang Arsy tandain. Nah, tanda-tanda ini monster-monsternya apa-apa aja yang biasanya Bang Arsy butuhkan. Biasanya Bang Arsy udah bikin ini ya. Jadi ini adalah 4 karakter utamanya Bang Arsy. Di sini Bang Arsy kan menggunakan Klee, Fischl, Kiki, dan Beidou. Nah, jadi di sini tinggal Bang Arsy lihat gitu ya. Di sini tinggal Bang Arsy lihat, oke, Klee dia butuh apa aja nih? Klee dia butuh Sturdy Bone Shard, dia butuh Slime Secretions, dia butuh Villanemo Mushroom, dia butuh Shield Scroll, Chaos Circuit, Simmering Nectar, dan seterusnya. Ya, Fischl butuh itu, Kiki butuh ini, Beidou butuh ini. Nah, material-material ini dropnya dari mana? Nah, di sini Bang Arsy udah tanda-tandain tadi yang di map. Ya, jadi semua tanda-tanda yang di map ini drop item-item yang udah Bang Arsy tulis di kolom ini ya. Nah, karena Bang Arsy menggunakan 4 karakter ini, butuhnya material ini, ya udah monsternya carinya yang sesuai gitu ya. Jadi grindingnya itu efektif gitu ya, nggak ngabisin waktu sia-sia. Kita nggak grinding untuk material yang kita nggak butuhin gitu ya. Nah, itu yang biasa Bang Arsy lakukan. Ketiga ya, jadi yang pertama commission quest beresin, yang kedua habisin resin, yang ketiga Bang Arsy pasti akan melakukan daily grinding ya. Jadi materialnya Bang Arsy bisa terbilang cukup banyak. Nah, sekarang AR-nya Bang Arsy ini masih di AR rank 38. Nah, materialnya Bang Arsy sudah cukup kira-kira bisa sampai AR 45. Jadi nanti kalau Bang Arsy sudah hit AR 40, saatnya asken karakter, asken weapons, Bang Arsy sudah punya materialnya. Nanti pada saat hit 45, saatnya asken sudah punya materialnya juga. Jadi nggak perlu lagi nanti pada saat mau asken baru kita keliling-keliling nyari material. Jadi tiap hari Bang Arsy selalu nabung gitu ya, selalu grinding, selalu nabung materialnya. Nah, itu adalah hal ketiga yang biasanya Bang Arsy lakukan. Nah, untuk map yang sudah ditandain ini, Bang Arsy pun sudah
membuat filenya ya. Jadi kalau teman-teman kebetulan menggunakan karakter yang sama dengan Bang Arsy, di sini Bang Arsy juga sudah membuat file PDF-nya. Nah, ini material yang sudah Bang Arsy tandain di map ya. Ada Samachul, ada Hilicul, ada Geovisor Hatchling, ada Elektro, Cicin Mage, ada apa namanya? Ada Insignia, ada Nektar, ada Slime dan lain-lain ya. Jadi tinggal ikutin tanda ini aja, material Bang Arsy udah pasti penuh terus selalu ya, nggak pernah kekurangan gitu. Nah, ini Bang Arsy udah buatin file PDF, nanti Bang Arsy akan share di komentar atau di description. Bang Arsy akan share linknya supaya teman-teman bisa, siapa tahu mau ngikutin ya, kebetulan kalau ada karakter yang digunakan sama gitu ya. Nah, kemudian selain Bang Arsy melakukan grinding ini, setelah semuanya selesai, monster-monsternya sudah selesai semua, Bang Arsy kemudian akan melakukan yang namanya artifact grinding. Nah, di sini memang Bang Arsy pernah bilang, artifact Bang Arsy akan menggunakan domain artifact itu saat AR-nya Bang Arsy hit di angka AR45. Sedangkan di sini kan Bang Arsy AR-nya masih 38. Nah, di sini yang dimaksud dengan artifact grinding, yang Bang Arsy maksud itu bukan domain artifact. Ya, di garis bawahi bukan domain artifact, melainkan Bang Arsy dapat melakukan artifact grinding secara gratis tanpa menggunakan resin ya. Nah, jadi kadang kan misalkan nih teman-teman bunuh monster, bunuh boss gitu, atau bunuh Devalin, Storm Terror, atau bunuh Boreas gitu ya, Serigala, ataupun teman-teman bunuh bos-bos dunia gitu ya. Nah, kadang pernah drop artifak yang bagus banget gitu ya. Nah, tapi saat drop artifak yang bagus banget, teman-teman nggak bisa naikin levelnya karena kurang material artifak tumbalnya gitu. Nah, ini jadi masalah juga. Jadi kalau teman-teman nanti udah mendapatkan artifak yang bagus, tapi nggak bisa di-enhance, ya percuma gitu ya. Artifak yang bagus kan adalah artifak yang bisa di-enhance secara maksimal gitu. Nah, kalau artifak ungu atau bintang 4, kan artifaknya bisa di-enhance sampai level 16. Kalau dapat artifak bintang 5, itu bisa di-enhance sampai level 20. Nah, tapi untuk enhance ini kan materialnya rasanya cukup mahal ya. Rasanya makan tumbal yang cukup banyak banget gitu ya. Nah, ini kita contoh deh, kita lihat ya. Di sini misalkan Bang Arsy punya artifak ini nih ya. Nah, misalkan yang ini deh. Nah, ini drop dari Boreas ya. Di minggu ini kebetulan Bang Arsy cukup hoki gitu ya, karena kalau kita lihat status utama dan substatnya itu bagus banget gitu ya. Status utamanya attack, substatnya juga crit damage dan crit rate. Nah, ini yang ketiga HP ya, oke lah ya. Nah, yang keempat kita harapin aja bisa, kalau nggak attack lagi, bisa elemen mastery atau energi recharge. Itu pasti god roll banget kalau kita bisa rolling dapat yang keempat itu ya. Nah, tapi kan untuk upgrade ini, nah ini misalkan Bang Arsy mau upgrade ya, enhance. Untuk upgrade ini kan kita butuh material yang cukup banyak gitu ya. Kita butuh material bukan cukup banyak lagi, sangat banyak banget gitu ya. Nah, ini pusing juga nih kadang-kadang gitu ya. Kalau enhance ini kita dapat artifak yang bagus, kita mau pakai, tapi saat kita mau nempang nggak ada bahannya, nggak ada materialnya gitu. Nah, ini Bang Arsy ada sedikit tips buat teman-teman gitu ya, gimana cara mendapatkan artifak secara gratis setiap hari ya, setiap hari tanpa harus menggunakan resin. Nah, di sini Bang Arsy udah bikin juga file PDF buat teman-teman. Di sini ada rute farming artifak ya. Di sini Bang Arsy ambil dari forumnya MiHoYo. Nah, di sini cukup bagus, cukup banyak spot-spot yang memberikan artifak-artifak secara gratis. Tentunya bukan artifak bintang 3 atau 4 atau 5 ya, tapi lebih ke artifak bintang 2, bintang 1 ya. Dan itu nggak masalah karena Bang Arsy udah hitung total artifak yang bisa kita dapatkan dengan kita grinding artifak secara gratis ini, itu totalnya kurang lebih mencapai sekitar 30-35.000 experience. Jadi bayangin, setiap hari teman-teman grinding artifak ini makan waktu paling cuma sekitar 15 menit sampai 20 menit tops kalau belum terbiasa dengan spot-spotnya, masih nyari-nyari. Kalau udah terbiasa mungkin 10 sampai 15 menit. Dan itu bisa mendapatkan sekitar 30 sampai 35.000
experience untuk artifak setiap hari. Ingat, setiap hari. Artinya 10 hari ngelakuin udah mendapatkan 350.000 experience, teman-teman. Jadi ini sangat membantu banget ketika nanti kan kita untuk mendapatkan artifak ini kan nggak mudah ya, apalagi kalau AR kita masih di bawah 45, kita masih lama lah ya untuk grinding di domain artifak. Nah, sekarang justru buat teman-teman yang AR-nya masih di bawah 45, ini saat yang tepat untuk mulai nabung artifak material. Karena kalau enggak, nanti saat teman-teman sudah di level 45, kemudian mendapatkan artifak kuning yang bagus, nggak bisa ditempahkan, sayang banget gitu ya. Jadi mulai dari sekarang cobalah, cuman habisin waktu sekitar 10-15 menit kalau sudah terbiasa, itu bisa mendapatkan 30.000 experience per harinya. Ya, spot-spotnya sudah Arsi tandain, tinggal ikutin aja. Dan nggak susah loh untuk dapetin artifaknya, biasanya juga jarang ada monsternya, kadang hanya ada di dalam rumah, ataupun di dalam keranjang, jadi lebih ke investigate aja gitu ya. Jadi mudah banget ambilnya, jadi pastikan teman-teman farming artifak setiap harinya, makan waktu 10-15 menit, worth it dengan 30.000 experience artifak. Ini sangat bagus banget gitu ya. Jadi itu adalah hal keempat yang biasa Bang Arsi lakuin. Jadi yang pertama tadi ngelakuin commission quest, kemudian yang kedua Bang Arsi melakukan resin ya. Kita biasa Bang Arsi cek resin ini mau Bang Arsi habisin di talent atau di domain atau di world boss gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga setelah resin habis, Bang Arsi melakukan daily grinding. Nah, setelah daily grinding materialnya selesai semua, Bang Arsi akan melakukan yang namanya artifact grinding ya. Artifact grinding untuk mendapatkan material artifak yang digunakan untuk nempa ya. Nah, kemudian setelah 4 hal itu Bang Arsi lakukan, hal kelima yang biasa Bang Arsi lakukan adalah Bang Arsi akan mencari material untuk memasak ini, teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di makanan, nah ini ada Adeptus Temptation ya. Ini jarang sekali. Bang Arsi yakin ini semua orang udah punya, karena untuk mendapatkan resep Adeptus Temptation ini cukup gampang, dan kalau nggak salah dari quest sudah bisa dapat gitu ya. Tapi biasanya jarang orang perhatiin gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat, ini efek dari Adeptus Temptation ini bagus banget teman-teman ya. Jadi bisa ningkatin attack 316, bisa ningkatin crit rate 10% selama 5 menit atau 300 detik. Dan ini makanan yang sangat amat berguna bagi teman-teman yang ingin lebih cepat melakukan daily grinding, menghabiskan monster dengan satu serangan, menghabiskan boss dengan lebih cepat. Ini akan sangat berguna banget nih teman-teman ya. Jadi makanan-makanan ini juga bisa digunakan di domain-domain ya. Spiral Abyss nggak bisa, tapi di domain-domain yang lain kan bisa. Jadi Adeptus Temptation ini juga sangat penting untuk kita mulai cari dari sekarang supaya memudahkan kita ke depan. Nah, material-material yang dibutuhkan untuk membuat Adeptus Temptation ini ada beberapa, tapi nggak susah lah sisanya ya. Yang paling susah itu biasa yang ditemukan kendala-kendalanya adalah crab atau kepiting ya. Jadi Adeptus Temptation ini kayaknya sepertinya sup kepiting gitu ya. Jadi ada material kepiting yang biasanya orang sulit mendapatkan atau bingung carinya di mana. Ya, sisanya sih kayak jamur, garam dan lain-lain itu gampang lah ya, gampang banget ditemuin di semua map. Tapi biasanya kepiting ini yang orang-orang pada bingung. Nah, di sini Bang Arsi juga akan memberitahukan ada 4 spot untuk mencari kepiting ya. Jadi kita nggak usah muter-muter map mencari kepiting gitu ya, tapi cukup hanya ke 4 spot ini aja kita udah dapat grinding per hari ya. Per hari itu sekitar, kalau Bang Arsi hitung-hitung, sekitar 50 kepiting dapat ya. Jadi per hari 50 ekor kepiting itu bisa ya, karena ada 4 spot yang memberikan jumlah kepiting yang cukup banyak gitu ya. Jadi kalau nggak salah sekitar 40-50 kepiting lah ya. Kalau nggak salah sekitar 40-50-an kepiting per hari ya. Jadi hal yang kelima yang biasa Bang Arsi lakukan adalah grinding kepiting. Nah, di sini Bang Arsi akan kasih tunjuk untuk lokasi-lokasi kepitingnya. Spot yang pertama adalah di Star Snatch Cliff, di mana teman-teman teleport ke arah Star Snatch Cliff, kemudian teman-teman menuju ke arah ujung di ujung tebing ini ya. Jadi posisinya ada di sini. Nah, kemudian teman-teman terbang aja menuju ke pulau rahasia. Oke,
Oke, nah kita udah sampai. Di pulau ini total ada 22 kepiting ya. Tinggal teman-teman kolek aja tuh kepiting-kepitingnya semua gitu ya. Nah, jadi nggak usah capek-capek lagi ke map-map yang mencar-mencar gitu. Cukup di satu map aja, teman-teman sudah akan mendapatkan total sebanyak 22 ekor kepiting. Nah, kalau ada kepiting-kepiting yang kabur, yang berhasil kabur, artinya kan akan hilang. Nah, teman-teman cukup relock aja, nanti kepitingnya akan spawn lagi. Ya, jadi kepitingnya cukup relock aja, nanti akan spawn lagi. Dan kepiting yang sudah ditangkap itu nggak akan spawn. Yang akan spawn itu kepiting-kepiting yang belum berhasil ditangkap tadi. Ya, jadi tinggal keliling-keliling di pulau ini aja, total ada 22 kepiting. Oke, untuk lokasi yang kedua itu ada di dekat Falcon Coast ya, ada di dekat Falcon Coast. Jadi dari warp yang sebelah sini teman-teman cukup langsung ke arah pantai. Karena kepiting hidupnya di pantai ya, bukan di dalam rumah gitu ya. Jadi cari lokasi-lokasi yang memiliki pantai yang cukup panjang. Nah, di sini Bang Arsi terbang dulu ke paling ujung supaya nanti gampang kita catch kepiting-kepitingnya. Oke, di sini ada kurang lebih sekitar 14 sampai 15 kepiting kalau Bang Arsi nggak salah. Ya, jadi muter-muter aja, kalau ada yang nggak keburu keambil, tinggal nanti relock lagi, muterin lagi. Sekitar 14 sampai 15 kepiting yang ada di sini. Lokasi ketiga kita ada di dekat Luhua Pool ya, ada di dekat Luhua Pool. Nah, kalau teman-teman lihat yang warna hijau-hijau ini, nah disitulah crab-crabnya berada. Jadi kita tinggal ke arah sana. Pastikan teman-teman menggunakan karakter yang cukup tinggi ya, jangan pakai karakter Kiki atau Klee ya, karena kalau Kiki atau Klee dia nggak akan bisa jalan di atas air ini. Jadi dia akan swimming gitu ya, jadi akan menghabiskan stamina yang cukup banyak. Jadi pastikan teman-teman gunakan karakter yang bisa jalan di atas air ini. Oke, jadi tinggal cari aja, di sini ada namanya Golden Crab. Nah, itulah kepiting-kepiting yang kita pengen cari ya. Memang agak susah dilihat, di sini ada sekitar kurang lebih 10 Golden Crab yang berada di sekitar kolam-kolam ini. Nah, itu dia. Ya, ada sekitar 10 Golden Crab yang berada di sekitar sini, jadi ya lumayan lah. Oke, lokasi yang terakhir itu ada di Liyue Harbor ya, ada di Liyue Harbor. Dan ini bukan di farming tapi dibeli ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada Uncle Sun. Nah, lokasinya ada di sekitar sini ya. Di sini ada NPC namanya Uncle Sun atau Uncle Sun gitu ya. Nah, kita bisa beli crab dengan Uncle Sun ini setiap hari ya. Jadi satu hari jatahnya kita cuma bisa beli 5. Kalau enggak, kalau kita borong nanti yang lain nggak kebagian ya. Jadi kita bisa beli 5 tiap hari. Nah, ini Bang Arsi cukup sarankan karena cuma menghabiskan sekitar, kalau 5 kali 150 cuma sekitar 750 mora gitu ya. Jadi nggak terlalu signifikan, nggak terlalu mahal, tapi efeknya lumayan berguna. Jadi kalau Bang Arsi rekap lagi, hal pertama yang biasa Bang Arsi lakukan adalah Bang Arsi melakukan commission quest. Kemudian yang kedua, Bang Arsi melakukan resin, kita habisin sampai 120 resin. Kemudian yang ketiga, Bang Arsi selalu melakukan daily grinding untuk material leveling up dan material ascension weapon. Kemudian yang keempat, Bang Arsi selalu melakukan yang namanya artifact grinding untuk supaya bisa nempa artifak-artifak yang bagus di kemudian harinya. Nah, kemudian hal yang kelima dan yang terakhir biasanya Bang Arsi lakukan adalah grinding crab atau kepiting ya, untuk memasak makanan yang tadi, Adeptus Temptation itu, supaya bisa meningkatkan attack dan crit untuk Bang Arsi lebih mudah lagi melakukan hal-hal seperti daily grinding, domain, world boss, dan lain-lain. Nah, setelah 5 hal itu Bang Arsi lakukan, biasanya Bang Arsi selalu akan cek ke spiral abyss ya. Jadi yang terakhir sebelum Bang Arsi offline, biasanya Bang Arsi selalu mencoba setiap hari untuk masuk ke dalam spiral abyss. Siapa tahu bisa lebih jauh lagi, karena spiral abyss ini juga cukup penting ya teman-teman, karena kalau teman-teman sudah berada di lantai 9 ya, jadi Bang Arsi kasih unjuk aja di sini. Oke. Nah, kalau teman-teman udah berhasil
sampai lantai 9 nih ya. Nah, kalau udah sampai lantai 9, di sini spiral abyss-nya reset nih teman-teman. Jadi ada tulisan di kiri bawah 11 hari 7 jam sampai spiral abyss-nya reset. Maksudnya apa? Maksudnya adalah setiap spiral abyss ini reset, kita bisa mendapatkan hadiah-hadiah ini teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman lihat, kalau dibandingkan dengan lantai 1 sampai lantai 8, itu cuman sekali jalan aja. Jadi kalau kita udah dapat hadiahnya ya sudah, kita nggak akan bisa dapat lagi. Tapi kalau di lantai 9 sampai lantai 12, ini tuh reset teman-teman. Jadi kalau misalkan nih Bang Arsi udah selesai sampai lantai 12 sebelum timer yang di bawah ini habis gitu ya. Kemudian timer ini reset. Nah, pada saat reset, Bang Arsi bisa lagi ulang lantai 9 sampai 12 lagi, dan Bang Arsi bisa dapetin lagi hadiah-hadiah ini. Nah, kalau teman-teman jumlahkan, ini hadiahnya sangat amat gede teman-teman ya, karena materialnya yang kita butuhin semua nih. Contohnya Mora udah pasti butuh buat kita leveling up weapon, buat kita leveling up artifak, buat kita leveling up karakter, itu semuanya butuh Mora ya. Dan di sini teman-teman lihat aja nih, lantai 9 sendiri aja sudah memberikan sebesar 60.000 Mora. Ya, belum lagi lantai 10, lantai 11, lantai 12. Wah, ini moranya banyak banget nih teman-teman ya. Kemudian juga kita dapat Hero Suite untuk upgrade level karakter kita. Dan ini cukup banyak nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman jumlahkan aja, lantai 9 ada 3, 10 ada 3, 11 ada 3, 12 ada 3, artinya ada 3 kali 4, 12. 12 dikali 2 buku ada 24 buku Hero Suite yang kita bisa terima ya setiap kita berhasil menyelesaikan lantai 9 sampai 12. Kemudian ini juga sama Adventure Experience, ini juga penting teman-teman ya. Mystic Enhancement Ore ini material yang sangat penting untuk kita upgrade senjata kita, dan ini yang bintang 3 nih ya, jadi yang memberikan experience yang cukup tinggi. Ini juga dikasih ke kita cukup banyak nih teman-teman. Lantai 9 kita bisa dapat 15, lantai 10 kita bisa dapat 18, dan seterusnya gitu ya. Jadi dan yang terpenting lagi ini yang terakhir nih teman-teman ya. Jadi lantai 9 kita bisa dapat 1 artifak bintang 5. Lantai 10 kita bisa dapat 1 artifak bintang 5. Lantai 11 pun sama, lantai 12 pun sama. Jadi, dan yang terpenting lagi, ini semua reset teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah bisa selesaikan sampai lantai 12, wah enak banget tuh. Jadi setiap kali reset, jalanin lagi lantai 9 sampai lantai 12. Reset, jalanin lagi lantai 9 sampai lantai 12. Rewardnya bisa kita terima terus ya. Jadi biasa setelah 5 hal utama tadi Bang Arsi bereskan, Bang Arsi pasti akan ngecek spiral abyss dulu. Kalau nggak bisa tembus hari ini, setelah beberapa kali coba, ya sudah, besok coba lagi, lusa coba lagi. Karena setiap hari kan karakter kita pasti upgrade ya. Nah, seiring dengan upgrade-nya karakter kita, seharusnya kita bisa menembus spiral abyss yang lebih jauh dari yang kemarin gitu ya. Jadi, itu adalah hal-hal yang biasa Bang Arsi lakukan. Boleh dicoba, ataupun nggak dicoba pun terserah ya. Mungkin teman-teman punya gameplay sendiri, punya style sendiri, it's okay. Ini Bang Arsi hanya sharing apa yang biasa Bang Arsi lakukan ya. Jadi kalau bermanfaat, silahkan di like, di subscribe, di share, dan semoga bermanfaat buat teman-teman. See you in the next video. Terima kasih.